Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kepada teman-teman di kelas B Kesmas ya. Saya sebenarnya kalau hari ini kuliah berencana untuk menyelesaikan ya semua materi sampai bab 3. Oke, ini saya cek dulu kehadiran ya. Nur Azizah hadir? Nur Azizah. Intan Aulia, Hadir Bapak. Adindia, Hadir, Pak. Dita Destiati, Hadir Pak. Dita Ai Hesni, Hadir Pak. Karina Azahra, Karina, Hadir. Salsa Dewi Hartono, Hadir. Ai Mawar, Hadir Pak. Salma Hazar Azahra, Hadir Pak. Syifa Nur Siti, Hadir Pak. Disna Sumiati, Hadir Pak. Devina Zahria Raini, Hadir, Bapak. Widi Dwi Astuti, Hadir Pak. Aldian, Aldian ada. Amelia Dinda Putri, Hadir Pak. Nur Korina, Adinda Rahma, Anida Rahma, Hadir Pak. Gemala, Hadir Pak. Mela Wulandari, Depinasari, Hadir Pak. Reyhandra Habib Januar, Hadir Pak. Tarik Kak Marwah, Hadir Pak. Dinda Puspitasari, Hadir, Pak. Rival, Hadir Pak. Rian Priyadi, Amalia Juhub, Hadir, Pak. Anissa Rahmatia Dwi, Hadir Pak. Aisyah Rahmayati, Hadir Aisyah Pak. Fatiah Kolbu, baru gabung ya. Talia Salva Maura Putri, Hadir Pak. Salvia, Mepita Hadir Pak. Putri Salma, Hadir Pak. Kemala, Hadir Pak. Nandita Ratu Syifa, Hadir Pak. Ayen Tiara, Hadir Pak. Krisdayanti, Hadir Pak. Muhammad Jahran, Hadir Pak. Ari Maulana, Hadir Pak. Rian Dwi Gustiawan, Hadir Pak. Mela sudah gabung belum? Mela Priyadi,
Pak Nurul Aziza hadir, Pak. Ya udah. Oke, kita lanjut dulu aja ke materi ya. Jadi materi untuk UTS kita sampai bab 3. Terus ada yang gabung ya. Priyadi. Siapa Rian Priyadi? Oke, jadi sampai bab 3, walaupun ada tugas-tugas, kan itu ada deadline ya kalau untuk tugas, untuk pengerjaan soal, ya, sampai ada latihan soal. Karena materi yang akan diujiankan tidak jauh dari apa yang saya sering bicarakan dan apa dalam materi-materi yang mungkin juga sudah Anda miliki ya, sumber-sumber materinya. Dan saya lihat di bab 3 yang udah saya posting kemarin ya, bab 3 ini baru 1 orang di kelas ini yang bertanya. Itu Depina Jahriani, ada? Betul ya? Hadir, Bapak. Masih ingat apa pertanyaannya? Yang bab 2 part 2, Pak. Enggak, yang bab 3. Oh, yang bab 3. Masih ingat, Pak. Apa pertanyaan kamu? Kan di bagian akhir pidato itu Bapak menyebutkan bahwa Pancasila dapat dirasakan ketika sudah diterapkan dalam regulasi-regulasi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa regulasi pemerintah yang berbenturan dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak bisa merasakan regulasi tersebut. Berarti masyarakat belum bisa merasakan Pancasila itu kan, Pak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang harus kita pahami bersama juga ya. Bahwa yang pertama pemerintah, dalam hal ini penyelenggara negara, kalau kita bagi dua misalnya yang bertugas membuat aturan ataupun regulasi kebijakan-kebijakan yaitu eksekutif dan legislatif ya. Kalau di lembaganya sebut saja ya, dalam lembaga infrastruktur politiknya DPR dan presiden. Ya, kalau di pusat, di daerah kan ada DPRD, ada bupati, wali kota, atau dengan gubernur ya. Nah mereka, apalagi sekarang di era reformasi, ya, bahwa yang namanya pemerintah, yang namanya penyelenggara negara itu kan mereka para politisi ya. Mereka masuk menjadi anggota legislatif maupun menjadi presiden yang bersama dengan DPR. Kan tugasnya kan presiden bersama DPR membuat undang-undang misalnya, tugas dan fungsinya ya, membuat peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah mereka kan selain mereka harusnya memang memiliki pemikiran ya, dalam falsafah pikirannya, dalam pandangan hidupnya, dalam ideologinya itu sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, tapi kan mereka punya kepentingan politik yang mungkin bisa selaras dengan tujuan masyarakat, atau juga mereka juga punya tujuan politik tertentu. Jadi itu makanya kita sebagai rakyat sebenarnya punya bertanggung jawab juga ya dengan terpilihnya anggota DPR, dengan terpilihnya apakah itu presiden maupun kepala daerah dan anggota parlemen di daerah maupun di pusat tadi, kan kita yang bertugas memilih mereka gitu. Berarti kan kadang mungkin kesalahan kita juga dalam hal memilihnya. Itu juga mungkin kalau kita mau persalahkan misalnya ya gitu. Tapi itu yang pertama, bahwa memang mereka punya kepentingan politik ya. Ya walaupun politik juga tidak selamanya salah gitu kan, tidak selamanya haram, karena itu hak setiap warga negara ya, bahkan bersamaan hidupnya di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kita pun sebenarnya punya kesempatan ya, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Jadi semua warga negara punya kesempatan untuk berpolitik ya. Itu. Dan yang berikutnya, kalau seandainya tadi misalnya kenapa yang mereka buat misalnya aturan kebijakannya jauh dari nilai-nilai Pancasila ya, padahal kalau kita kaji bahwa semua nilai Pancasila itu adalah baik tentunya ya. Bagaimana negara menjamin ya, warga negara untuk berketuhanan yang Maha Esa misalnya, supaya berperi kemanusiaan, sila kedua, supaya persatuan, supaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah misalnya, dalam hal
demokrasi, misalnya itu kan demokrasi Pancasila ya, sila keempat. Serta ini yang terpenting yang berlaku adil ya. Ini konsep kebijakan ekonomi tentunya yang tugas negara untuk mensejahterakan rakyat itu kan jaminannya adalah sila kelima ya, sumber dari segala sumber hukumnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada aturan yang bertentangan dengan dasar negara ataupun hukum tertingginya? Kan setiap hukum itu, undang-undang itu kan ada atasannya ya, selain di atas, paling atas sedikit di atas undang-undang adalah TAP MPR, kemudian di atasnya lagi ada undang-undang dasar ya, kemudian sumbernya adalah pembukaan atau rumusan-rumusan Pancasila. Nah, dalam hal setelah reformasi kita punya lembaga tinggi negara yang bertugas ya menjaga konstitusi, kalau berbicara konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jika ada aturan yang memang diduga melanggar dengan undang-undang dasar, maka sebagai warga negara punya hak konstitusi untuk menguji material ya, atau mengadukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan banyak aturan-aturan negara, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan daerah, yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dan sudah banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Artinya kalau tolak ukur misalnya, siapa sih ya saat ini banyak melanggar Pancasila, banyak melanggar undang-undang dasar, yaitu negara, penyelenggara negara ya. Karena banyak aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu kalau misalnya salah satu upaya konstitusionalnya ya. Persoalannya gitu kan, yang namanya konstitusi itu sendiri atau undang-undang dasar sendiri, saya sering mengatakan bahwa setelah amandemen Undang-Undang 45 di tahun 99 sampai 2002 itu banyak yang tidak sejalan dengan sila-sila Pancasila gitu. Dalam demokrasi Pancasila sila keempat gitu, dengan permusyawaratan perwakilan, tapi praktek konstitusinya malah pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, dengan one man one vote ya, dengan ya pemilihan presiden, pemilihan DPR ya. DPR mah oke lah, walaupun dengan terbuka gitu ya, DPR-nya dengan individualisme, dengan persaingan antar partai politik yang semakin terbuka, bahkan dengan sesama anggota partai pun kan saingan juga, karena ada caleg yang ketahui ya, kita memilih partai, memilih juga calegnya gitu, memilih orangnya. Itu kan sangat individualis gitu kan. Kalau kita melihat merujuk pada semangat gotong royong, perwakilan sesuai dengan sila keempat. Apalagi juga pemilu presiden ya. Jadi di mana letak perwakilannya? Di mana letak musyawarahnya? Kalau semua keputusan demokrasi itu melalui pemilihan umum yang langsung gitu. Jadi itu yang salah satunya. Belum lagi mungkin tentang masalah-masalah kebijakan dalam bidang ekonomi, bahkan dalam bidang pendidikan juga banyak yang kadang-kadang kurang sejalan ya dengan prinsip bernegara. Tadi ya mungkin ada tarik ulur kepentingan-kepentingan yang tidak kita lihat ya. Tapi kita hanya bisa merasakan bagaimana ya kalau saat ini negara kita belum melakukan misalnya sesuai dengan semangat kemerdekaan yang dirumuskan dalam Pancasila, dalam pembukaan ya. Di sana kan ada tugas, fungsi, tujuan kemerdekaan, tujuan bernegara gitu, untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan gitu kan. Itu kan berarti memang masalahnya di sana ya. Di mana memang banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum sejalan dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat proklamasi, dengan dasar negaranya. Gitu. Adapun misalnya bagaimana undang-undang dasarnya kalau mau dirubah lagi, itu kan tugas MPR ya. Kalau tadi untuk mengujinya adalah tugas Mahkamah Konstitusi, kalau untuk menguji atau untuk mengubah undang-undang dasar adalah MPR. Siapa tuh MPR? Kalau sekarang kan anggota DPR dan anggota DPD ya, yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Makanya ada wacana amandemen undang-undang dasar misalnya. Tapi kan yang muncul sekarang, yang sering kita dengar bukan untuk kepentingan rakyat ya, malah yang sering santer dibicarakan adalah tentang masa jabatan presiden gitu kan. Ada wacana 3 periode, bahkan menambah menjadi 7 tahun misalnya ya, masa jabatan yang bukan 5 tahun. Itu yang mereka pikirkan, yang menjadi isu-isu yang sekarang sedang dibicarakan menjelang Pilpres 2024 ya, agar nggak ada Pilpres dengan alasan pandemi, maka itu ya, memperpanjang masa jabatan presiden atau menambah masa bakti menjadi 3 periode. Padahal dulu waktu reformasi ya, kenapa perlu reformasi dengan tuntutannya adalah mengubah atau mengamandemen UUD 45 adalah untuk membatasi kekuasaan presiden sebenarnya, yang oleh Soeharto bisa ditafsirkan menjadi beberapa kali terpilih karena multi tafsir ya, multi interpretasi saat itu UUD 45-nya.
Apalagi di zaman Soekarno, di zaman Orde Lama itu nggak dilaksanakan karena diangkat seumur hidup ya presidennya gitu. Sehingga ya itu semangat amandemen. Tapi kalau sekarang misalnya amandemennya dikembalikan lagi untuk masa jabatan presiden supaya menambah lagi, berarti mungkin sama halnya dengan mengkhianati reformasi gitu kan. Jadi itu ya, Devina. Kalau seandainya lembaga-lembaga tinggi negaranya yang saya sebutkan misalnya apakah lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang tidak berjalan, yang ditugaskan oleh kita, oleh rakyat, oleh Undang-Undang Dasar untuk membangun negara, untuk melaksanakan Pancasila secara objektif, ya. Makanya kan persoalan di kita sering dilakukan langsung oleh rakyat misalnya. Dan kita pernah mengalami masa seperti darurat seperti itu kan. Ketika Orde Lama terlaluan misalnya kan, selain adanya Super Semar, sebelum Super Semar kan ada demonstrasi mahasiswa juga, ada demonstrasi rakyat juga dengan trituranya. Bahkan Soeharto pun diturunkan paksa dengan gerakan reformasi gitu kan, yang sampai memaksa untuk mundur. Bahkan Soekarno dulu melakukan dekret presiden gitu kan. Jadi kita pernah mengalami masa-masa di mana kalau aturan tidak bisa berjalan dengan baik, ya kalau tidak ada pemimpin yang seperti Soekarno lewat dekret, ya rakyat turun langsung gitu. Itu kurang lebih ya kalau cara-cara kalau itu diperlukan gitu ya untuk kalau memang ada ya hal-hal yang memang jauh dari apa yang kita cita-citakan. Oke, itu yang paling tidak ya. Silakan jadi untuk hari ini ya kita coba tuntaskan lah materi bab 1, bab 2, bab 3 yang belum Anda pahami, yang belum saya bahas untuk dibahas ya. Kita manfaatkan waktu yang ada di pertemuan ini. Silakan, ada lagi? Tadi Devina ya. Sebentar saya mau Izin, bawa Pak. dulu. Siapa? Rival. Bentar. Oke, silakan lanjut Rival. Barusan teh Devina ya, Devina Zahriani. Iya Pak, Devina Zahraini, Oh, Zahraini. nomor absen 12. Rival silakan. Apa pertanyaannya? Untuk bab 3 sama Pak, di menit ke-957 itu kan dibahas mengenai bahwa aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Terusan ada urutannya kan dari TAP MPR sampai ke peraturan daerah. Apakah peraturan-peraturan yang di bawah itu selain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila tentunya, apakah peraturan yang di bawah misalkan peraturan daerah kabupaten juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi? Apakah hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila saja, Pak? Oke, itu kan nama yang saya sebutkan ya dari dari UUD sampai TAP MPR sampai ke peraturan daerah itu adalah tata urutan hukum ya, atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ada dalil hukum yang mengatakan bahwa lex specialis deroget lex generalis gitu ya. Jadi hukum yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang paling di atasnya. Artinya ya jangan sampai ada pertentangan di antara satu sama lainnya. Berarti kalau misalnya kalau kita urutkan misalnya di dalam Pancasila misalnya dalam pembukaan tentang bagaimana negara melindungi, mensejahterakan. Kemudian dalam rumusan Pancasila ada keadilan sosial. Dalam Undang-Undang 45 ada pasal 33 ya. Maka keluarlah misalnya undang-undang tentang ekonomi ya, Omnibus Law dan sebagainya. Jadi semakin ke bawah kan semakin praktis aturannya dari undang-undang misalnya. Kalau perlu dibuat perpunya, kalau belum cukup misalnya. Perpu belum jelas dijelaskan lagi ke dalam PP-nya, peraturan pemerintahnya. PP-nya misalnya kurang jelas maka presiden yang buat peraturan presiden. Ya. Terus juga masih kurang jelas juga peraturan presidennya, buat juga peraturan menterinya. Nah, barulah setelah
Untuk di daerah bagaimana? Kan daerah memiliki kebijakan misalnya ya, bupati, wali kota dengan DPRD-nya. Kalau misalnya ada tentang mereka bertugas untuk mengurus pendidikan misalnya untuk daerahnya, acuannya tetap ya, selain dasar negara adalah acuannya tetap undang-undang pendidikan misalnya, peraturan presiden tentang pendidikan, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya gitu. Jadi itu. Jadi jangan sampai ada yang saling bertentangan. Jadi semakin ke bawah kan semakin operasional aturan itu. Makanya kalau di tingkat paling bawah misalnya kan ada tata tertib misalnya. Tatib itu kan lebih operasional lagi petunjuk-petunjuknya. Juklas, juklak, juknis misalnya kan itu lebih untuk praktisnya lagi seperti itu kalau di lembaga-lembaga pemerintahan ya. Gitu ya, Ripal. Karena ada dalilnya seperti itu. Teorinya seperti itu ya, teori hukum tuh seperti itu. Tidak boleh saling bertentangan. Yang atas jangan sampai, atau yang bawah dibuat jangan sampai menentang kebijakan yang di atasnya. Oke, silakan. Siapa lagi? Karena memang di bab 3 ini belum, tidak semuanya saya sampaikan ya. Saya hanya 10 menit, 11 menit itu mencoba poin-poin pentingnya saja yang, tapi poin-poin penting juga memang tidak saya sempat bicarakan. Saya menunggu ya Kak, kehadiran Anda sebenarnya di perkuliahan gitu ya, untuk apakah bab 2 juga termasuk yang memang belum saya bahas di pertemuan selanjutnya, ya silakan. Bab 1 ya. Biar ketika nanti ujian ya Anda sudah paham ya. Selain memang tekstual, Anda memahami secara teks misalnya dalam gampang tinggal baca aja ngapalkeun. Tapi saya juga tipe yang sering membuat soal-soal yang berupa analisis gitu ya. Yang mengasah nalar. Ya termasuk dalam diskusi-diskusi, mohon untuk diperhatikan gitu ya. Karena ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Begitu. Jadi dalam bab 3 ini kan prinsipnya ya, dasar negara itu kan sudah tahu ya alasannya kenapa, buktinya itu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara ya karena jelas termuat dalam pembukaan. Karena pembukaan merupakan ya stat fundamental norm ya. Atau semua yang termuat dalam pembukaan adalah dasar bernegara. Sehingga dalam bab ini kan banyak membedah mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang di awal juga sudah saya sampaikan di bab 2 ya, bahwa sebenarnya pembentukan dasar negara atau pembukaan ini kan seiring dengan pembentukan negara dengan proklamasi kemerdekaan, sehingga di awal kan ada bahasan mengenai hubungan antara pembukaan dan proklamasi ya. Sebenarnya sebagai orang kesehatan ya, atau sebagai warga negara apapun ya bentuk kebijakan ya, Anda kan bisa membedah misalnya ya kandungan-kandungan undang-undang. Kalau misalnya ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, Anda lihat aja misalnya isi ataupun undang-undangnya tersebut, pasal berapa, ayat berapanya yang itu dianggap kontroversial gitu kan, yang dianggap itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara, dengan prinsip-prinsip dasar negara. Oke, silakan. Masih ada yang mau dibahas lagi? Bapak izin bertanya. Siapa? Salma Hajar. Tapi nanyanya yang bab 2 part 4 waktu itu teh. Iya, apa yang pertanyaannya Salma Hajar? Kan Bapak teh bilang ya, pada Orde Lama atau demokrasi terpimpin tidak berpancasila dan tidak berundang-undang 1945. Pertanyaannya tuh, apakah Pancasila dalam perkembangannya pernah dipolitisasi? Ya, kan masa Orde Lama itu kan masa di mana kalau dihitung usia kemerdekaan gitu, kita baru 20 tahun kurang lebih ya. 15 tahun ya. Kurang belahan dari 59. Jadi 45, 55, 10 tahun, terus 59, 14 tahun. Sampai 65 ya kurang lebih 20 tahunan ya, 21 tahun. Bahwa melihat alasannya pun ya, alasan kenapa muncul Orde Lama itu kan karena langkah yang tidak
konstitusional, langkah yang tidak wajar ya dengan dekret presiden itu. Jadi memang saat itu ya mungkin fokus pikirannya pemerintahan terutama ya Soekarno ya ada plus minusnya ya. Plusnya kan kita boro-boro bisa memikirkan aturan ya ataupun undang-undang dasar dan sebagainya yang sebelum Orde Lama kan jelas berganti-ganti ya karena akibat gangguan keamanan dari dalam, misalnya ada pemberontakan PKI dan Madiun dan juga DITI, terus juga agresi militer sampai muncul campur tangan Belanda dalam urusan negara kita ya, karena belum mengakui Indonesia. Maka dengan RIS dan UUD 50 itu kan sebagai bentuk politisasi Pancasila ya di era-era awal. Bahkan hilang sama sekali Pancasila kalau kita jujur ya dalam era-era itu. Nah, Orde Lama pun ya demikian gitu. Sangat dipolitisi oleh kepentingan Orde Lama gitu. Karena yang diterapkan oleh Soekarno di Orde Lama adalah Nasakom ya. Nasakom sebenarnya kan itu murni pemikiran Soekarno gitu kan. Karena Soekarno sebelum walaupun dia di saat tahun 45 dia sangat demokratis dengan tidak memaksakan pikirannya dalam 1 Juni gitu. Karena dimusyawarahkan lagi kan di 22 Juni. Tapi kan Soekarno sebagai pribadinya punya pandangan tersendiri dalam hal kebangsaan maupun kenegaraan gitu. Karena di mudanya kan tahun 21 Soekarno pernah menulis juga buku yang sama dengan apa yang terjadi di tahun 55. Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme. Itu pikiran buku Soekarno yang tulis tahun 26. Saya tidak bawa bukunya tapi saya foto sebenarnya di profil saya, Anda lihat ya. Mungkin saya juga pernah menerangkan karena nah ini buku yang ditulis oleh Soekarno tahun 21. Jadi ini pikiran Soekarno muda ya. Jadi sudah ada arahan ke sana, kagum terhadap perkembangan Marxisme ya, yang kemudian menjadi sosialisme dan menjadi komunisme kan itu Marxisme. Karena memang itu besar ya pengaruhnya di dunia. Termasuk Islamisme ya. Karena satu kan Turki Utsmani belum runtuh ya. Bahkan pengaruh-pengaruh kerajaan Islam kan salah satunya karena memang campur bagian dari perkembangan khilafah zaman Turki Utsmani juga ya. Saat di kita misalnya ada Mataram Islam, termasuk Mataram Jogja juga kan atau bagian dari Kesultanan Turki Utsmani ya. Ada hubungan yang baik juga di antara itu. Bahkan saat penyebaran Islam oleh Wali Songo kan mereka juga utusan khilafah itu ya di era itu. Termasuk juga budaya nasionalisme yang modern dengan perkembangan liberalisme dan kapitalisme. Itu kan juga sama besarnya. Nah, kebetulan di pemilu 55 gitu ya. Di pemilu 55 itu ada ya. Dan di kita besar kekuatan masanya baik itu Islam ya dengan adanya Masyumi, bahkan kalau tidak bisa dengan NU mungkin masih bisa menang ya Islam. Sayangnya kan NU ya terpecah belah dari Masyumi di tahun 55 ya. Sehingga menjadi partai yang berbeda. Bahkan menurut Taufik Ismail itu juga ada campur tangan PKI ya dalam memecah belah Masyumi ya, sehingga NU terpisah dari Masyumi. Karena kan hobinya PKI adalah memecah belah gitu ya. Dan itulah yang menjadi impian Soekarno di masa muda itu terjadi di tahun 55 setelah pemilu. Dan diwujudkan oleh Soekarno dengan penggabungan Nasakom di tahun Orde Lama di tahun 59 sampai 66. Ya walaupun tidak sadar bahwa itu memunculkan ternyata ya gesekan yang besar ya di masyarakat, terutama ya antara Islam, agama dan komunis gitu ya, dan PKI gitu. Yang memunculkan tragedi berdarah. Jadi itu sangat dipolitisi ya gitu. Karena sekali lagi Soekarno juga seorang manusia biasa gitu kan. Dia punya pikiran individu yang ingin dituangkan ke dalam bentuk kekuasaan dan bentuk pemerintahannya. Oke gitu ya, sama. Silakan ada yang lain lagi? Bapak izin bertanya. Siapa? Nur Korina. Nur Korina. Ya, absen 16. Apa Nur Korina? Mau tanya sejak kapan sih Pak tata urutan hukum di Indonesia itu diberlakukan? Terus sebelum adanya tata urutan itu, bagaimana cara kepala daerah mengatur daerahnya masing-masing? Kalau tata urutan itu diberlakukan ya semenjak ada Indonesia merdeka gitu kan. Semenjak kan kalau Anda lihat mekanisme
atau pengertian proklamasi ya. Secara hukum apa? Berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial ya. Gitu. Jadi hukum nasional kita karena setelah proklamasi kita punya undang-undang dasar gitu kan, disahkan tanggal 18 Agustus. Berarti kan butuh aturan operasionalnya dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan presiden dan lain-lain itu. Namun memang ada dinamika yang besar ya. TAP MPR sempat hilang ya. Setelah reformasi TAP MPR sempat hilang. Tapi ada undang-undang yang kembali yang mencantumkan TAP MPR gitu ya. Walaupun memang TAP MPR kan fungsinya tidak terlalu operasional juga ya. Karena TAP MPR yang berlaku yang tidak bisa dicabut sekarang yang memang karena penting TAP MPR gitu ya. Yang jarang dibahas oleh kita ataupun yang jarang diwacanakan jadi dibuat juga MPR kan sekarang tugasnya setelah reformasi kan MPR juga tidak banyak tugasnya, bukan lagi lembaga tertinggi kan, karena lembaga tinggi sama dengan DPR dan presiden dan lain-lain gitu, karena fungsi MPR hanya untuk melantik presiden gitu kan, tidak lagi memilih presiden atau mandataris gitu. Dulu kan kenapa lembaga tertinggi, karena MPR bisa memilih dan memberhentikan presiden. Sekarang bisa memperhatikan presiden MPR juga, tapi kan berat ya syaratnya. Beda dengan zaman, kenapa dulu misalnya Soekarno ataupun Habibie, Gus Dur bisa dijatuhkan oleh MPR karena syaratnya mudah gitu ya. Kalau sekarang agak diperberat syaratnya. Dengan alasan ya biar stabil pemerintahan, biar kalau hanya berbeda pendapat tidak langsung dijatuhkan gitu. Itu maksudnya ya. Tapi kalau sudah keterlaluan misalnya oligarki yang dibentuk ini juga kan kurang baik juga dalam hal demokratis gitu. Jadi itu kalau bicara semenjak kapan ya, semenjak negara merdeka tentunya harus memiliki aturan atau memiliki tata urutan hukum gitu. Walaupun saya bilang ada dinamika juga ya. TAP MPR yang belum hilang, yang masih penting untuk dipertahankan adalah TAP MPR nomor 25 ya tahun 66 tentang larangan penyebar luasan ajaran komunisme dan Leninisme dan Stalinisme ya, atau pembubaran PKI lah intinya gitu. Itu sampai sekarang masih berlaku ya. Dan itu kalau dicabut ya akan bahaya gitu kan. Kalau bagi saya sangat bahaya ya, karena kan berdasarkan pengalaman sejarah bahwa ya PKI kan punya DNA untuk memberontak dan melakukan intimidasi dan bahkan pembantaian terhadap masyarakat gitu. Jadi kan fungsi dari hukum apapun itu sebenarnya, apakah TAP MPR bahkan Undang-Undang Dasar bahkan sampai ke bawahnya, sebenarnya kan bukan untuk menghukum ya. Ini kadang-kadang kita salah kaprah memahami hukum itu adalah melindungi, bentuk pelindungan negara terhadap warga negara. Itu fungsinya ada untuk mengatur supaya tertib gitu kan. Adapun misalnya ada sanksi, itu kan hanya konsekuensi dari pelanggar hukum. Kalau memang dia meresahkan masyarakat, kalau dia berbuat jahat misalnya, itu kan hanya konsekuensi saja. Supaya orang aman, tertib, nyaman gitu kan. Kan tugas negara juga melindungi secara formal ya. Ada material, non material gitu kan. Melindungi itu dari rasa aman dulu kan. Dari kalau dulu kan dari penjajahan misalnya. Dari kejahatan itu kan fungsi negara. Ya. Makanya ada lembaga untuk mengatur misalnya pertahanan dan keamanan. Ada TNI, ada Polri itu sebagainya. Namun dalam beberapa aturan memang ada yang masih warisan kolonial ya. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP kita memang masih warisan Belanda gitu. Yang sampai sekarang belum selesai dibahas oleh DPR ya. Dan memang kenapa DPR sekarang belum membahas, karena melihat dari draftnya saja banyak yang melenceng juga gitu ya dari nilai-nilai bangsa kita. Ada wacana tentang penghukuman pidana terhadap yang menghina presiden dan sebagainya. Ada hal yang seperti itu yang masih ditolak oleh masyarakat ketika mau diusulkan. Makanya DPR ini harus benar juga gitu kan, harus benar-benar bukan hanya untuk melindungi kekuasaan sebenarnya ya, tapi juga untuk melindungi warga negara harusnya gitu kan. Jadi gitu ya Nur. Nanti juga kita akan bertemu dengan mata kuliah yang lebih spesifik mengenai hukum, yaitu di semester 2 ya, di pendidikan kewarganegaraan di sana. Kalau mau lebih jelas lagi. Oke, silakan. Ada yang lain lagi?
Izin Pak saya. Rival, silakan. Tadi Iya. udah mau bertanya lagi? Udah ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin ini berkaitan dengan PKI Pak. Ya, silakan. Masalah cara untuk menghapus ideologi gitu kan, PKI kan dilarang seperti itu. Dulu kan keluarga PKI itu kan dihukum juga gitu Pak. Ya. Nah, saya ingin tahu gitu mengenai bagaimana mekanisme penghukuman gitu buat keluarga khususnya gitu, bagi keluarga PKI. Bukan dihukum sebenarnya ya. Tapi memang ini juga kayak semacam operasi intelijen gitu. Itu juga mungkin saya juga tidak begitu tahu. Tapi memang hebatnya Orde Baru ya sampai bisa melacak gitu ya anak cucu PKI gitu ya. Sampai cucu mungkin ya, karena sekarang ya kan sudah bebas ya. Ada yang masuk ke parlemen, ada yang jadi anggota DPR dan sebagainya. Jadi ketika sekolah itu mereka dapat ijazah misalnya sampai SMA atau SMK. Karena saya juga punya tetangga yang memang dan memang kebanyakan ex keluarga komunis secara ekonomi mapan ya. Kalau saya lihat ya, nggak tahu kalau di daerah lain. Kalau di daerah saya memang secara ekonomi mapan. Memang itu kan dosanya bukan secara manusiawi, memang dosa orang tua atau dosa kakek nenek belum tentu dosa anak-anaknya atau anak cucu-cucunya ya gitu. Tapi memang itu ketika mereka dapat ijazah itu bisa ketahuan ijazahnya gitu. Bisa ada cap merah aja gitu. Dan mereka sudah frustasi duluan gitu ya. Jadi itu hukuman secara politis gitu ya, yang memang itu kejam luar biasa ya. Tapi kan efek dari mungkin tidak semua ex anggota PKI gitu ya bisa turun darahnya gitu ya. Tapi kan dari apa yang terjadi di hari ini dengan dibebaskan lagi, dicabut lagi aturan itu yang oleh Gus Dur adanya rekonsiliasi ya. Tapi kan bisa kita lihat gitu ya, mereka sudah terang-terangan, sudah mungkin juga kalau kita boleh seujun mungkin sudah mewarnai juga ya, mengintervensi pemerintah dalam berbagai keputusan-keputusan negara yang kita juga bisa lihat sekarang ya. Bagaimana misalnya sebagian umat Islam ada yang tersakiti, tersudutkan ya, bahkan telah menerima hukuman ya akibat ya mungkin ada bisikan-bisikan walaupun kalau Islam mungkin sekarang bukan PKI kalau bahasa-bahasa orang yang sekarang ngomong ya, tapi KGB ya, komunis gaya baru gitu. Ya. Kalau istilah seperti itu ya. Ini juga kan persis sama gitu kan. Persis sama tahun 65 mereka membuat teror, membuat intimidasi terhadap kelompok karena memang yang menjadi sasaran mereka adalah kelompok-kelompok agama. Ya, kalau di kita memang beragama Islam mayoritas ya yang pasti sasarannya ya umat Islam gitu. Bahkan dulu kalau Anda tahu Banser ya, Banser itu kan mereka yang paling korban yang paling keras terhadap PKI adalah karena banyak Kiai NU dan santri NU yang menjadi korban, ya lawannya adalah Banser gitu kan. Mungkin kalau kita lihat Banser sekarang itu sudah diwakili oleh oleh EPI yang dibubarkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi jadi seperti itu gayanya gitu ya. Sangat keras terhadap PKI karena memang musuh utamanya ya umat Islam. Karena NU pun banyak menjadi korban walaupun NU misalnya dulu tidak sejalan dengan Masyumi, tapi tidak pandang bulu ya ternyata PKI itu. Tidak mentang-mentang NU itu dekat dengan kekuasaan. Kalau Masyumi makan jelas dibubarkan, tidak lagi bergabung ke dalam pemerintahan. Tapi kalau NU kan masih ada dalam elitnya. Tapi kan di masyarakat ternyata umat-umat Islam yang cenderung NU pun lebih banyak korbannya. Baik di tahun 48 maupun di tahun 65-an gitu. Jadi itu ya kehebatan PKI yang memang mereka bisa bermain di kekuasaan gitu ya, walaupun tidak nampak mereka sebagai penguasanya. Tapi intervensinya ke penguasaan itu luar biasa. Sama ketika zaman Orde Lama seperti itu kan. Dan yang perlu diingat ya, yang kita lihat ternyata Soekarno dengan segala kelebihannya gitu kan. Misalnya anak biologi Soekarno misalnya sekarang menjadi tokoh-tokoh nasional ya, termasuk Ibu Mega, Ibu Sukma misalnya, atau almarhum Ibu Rahmawati yang tahun lalu meninggal ya, tahun-tahun sekarang ya di COVID. Belum tentu juga itu anak ideologisnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Mereka hanya ngaku aja misalnya Bung Karno. Tapi kan hanya biologis aja, belum tentu ideologisnya ya. Karena kalau kita lihat juga kalau boleh jujur, banyak juga anak-anak Soekarno yang ngakunya sangat Soekarnoisme, tapi ternyata dalam tindakannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno misalnya gitu kan.
termasuk mungkin juga Ibu Megawati gitu kan. Jadi itu memang ini persoalan yang harus kita telah lebih dalam lagi juga, gitu kan, tentang hal itu ya. Kan dua beda kasus gitu ya. Kalau PKI memang yang nampak kalau sudah mungkin sangat mendarah daging gitu ya ideologinya. Bagaimana seorang Ilham Aidit ya, kalau Anda lihat di YouTube coba ada Ilham Aidit ya, anaknya DN Aidit, dia sangat lantang, sangat paham bagaimana gerakan komunisme, bagaimana perjuangan ayahnya. Padahal waktu tahun 65 Ilham Aidit masih usia 7 tahun, belum tahu apa-apa gitu kan, tentang masalah negara, tentang masalah apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi kan itu jelas ya, ideologis plus biologis ya. Tapi kalau melihat Soekarno saya tidak nampak gitu ya, hanya biologisnya aja. Karena kalau Soekarno dari sisi lain Soekarno punya pemikiran yang lengkap ya. Walaupun di akhir kekuasaannya Soekarno mungkin cenderung berpihak pada ataupun dekat dengan kiri, tapi kan Soekarno paham juga ya mengenai konsep Pancasila, konsep Islam dan sebagainya gitu. Karena Soekarno juga berjuang sebelumnya kan dengan umat Islam ya di Muhammadiyah di era mudanya, di masa mudanya. Oke itu ya Rival tentang bagaimana screening zaman Orde Baru, itu kehebatan Orde Baru. Bahkan kalau di luar PKI, kalau pemilu juga kan mayoritas pemilih Golkar ya. Kalau mungkin Anda tanya aja ke orang tua Anda yang PNS di tahun 2000, di tahun 90-an ke sana ya. Bagaimana kalau pemilu misalnya, kok bisa ketahuan ada PNS yang tidak milih Golkar ataupun yang berpihak pada yang lain. Nggak tahu saya juga ya. Memang hebat aja gitu ya. Jadi memang Orde Baru otoriter yang sistematis gitu ya. Terstruktur ya. Jadi ketika ada kebijakan ya gerak semuanya ya gitu. Sistemnya gitu. Kalau sekarang kan otoriter tapi nggak jelas siapa ya penggeraknya. Kadang-kadang semuanya ingin menjadi motor, kan nggak jelas siapa gitu. Yang ya benar kalau orang-orang mengatakan saat ini kita oligarki gitu kan. Karena terlalu banyak orang yang ingin berkuasa, yang menguasai, yang mungkin yang menjadi pembisik-pembisik di belakang kekuasaan sekarang terlalu banyak. Kalau Orde Baru ya relatif lebih sistematis, lebih terstruktur lah itunya gerakan politiknya gitu, dari pusat sampai daerah gitu kan. Bahkan orang menganggap pohon pun kalau daunnya mau jatuh harus izin dulu ke Soeharto baru bisa gugur ya pohon itu gitu ya, daun itu. Orang yang bisa bilang seperti itu ya. Saking hebatnya mungkin gerakan zaman Orde Baru. Oke itu ya. Silakan ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa? Dinda Puspita Sari. Ya. Apa pertanyaannya, Dinda? Kan dikatakan bahwa komunisme itu akan dicegah dengan rasa nasionalisme yang akan ditanamkan pada masyarakat Indonesia. Apakah semua itu berhasil, Pak? Iya, nasionalisme juga harus yang mana nasionalismenya ya. Jadi memang berbicara nasionalisme Indonesia misalnya adalah karena kita sedang berbicara Pancasila, apa sih nasionalisme Indonesia? Yaitu persatuan Indonesia ya, sila ketiga berarti. Nah, tapi nanti juga nih bab 5 nanti di setelah UTS ada bab sistem filsafat ya. Bahwa setiap sila-sila Pancasila itu kan satu kesatuan ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antar satu sila dengan sila yang lainnya. Jadi jangan sampai kita ini hanya mengambil satu sila untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan golongan kita sendiri. Tapi kalau berbicara sila ketiga misalnya, bagaimana intinya adalah nasionalisme, persatuan, tapi jiwanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan keadilan sosial. Jadi itu kurang lebih ya. Jadi setiap sila punya intinya, kemudian dijiwai dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Jadi kita ini atas dasar apa kita ini cinta tanah air? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kan agama kita beda, Pak. Makanya ada prinsip toleransi dalam beragama. Di sini kan Muslim semua ya. Ada yang non-Muslim? Bagaimana prinsipnya? Bagi umat Muslim kan jelas ya. Kita ambil aja 2 ayat misalnya. Tentang yang mengatakan inna dina indallahi Islam ya. Kita dalam hak untuk keyakinan kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar misalnya. Tapi bagaimana untuk yang lain? Kita gunakan ayat Al-Kafirun kan ya.
lakum dinukum waliyadin gitu kan. Jadi jangan sampai karena toleransi campur aduk misalnya ya. Ikut pengajian di gereja misalnya ya. Kadang-kadang orang banyak yang seperti itu ya, yang kebablasan toleransinya gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi nah karena semangat komunisme itu kan tidak seperti itu ya. Mungkin juga orang-orang yang berpaham komunisme, mereka punya nasionalisme untuk kemerdekaan, mereka juga berjuang untuk melawan kolonialisme gitu kan. Tapi apakah mereka bersatu nggak? Ingin nggak bersatu dengan yang lainnya? Atau hanya untuk perjuangan untuk mendirikan negara komunis aja kan gitu. Makanya kalau ini dituduhkan ke Islam, jangan sampai misalnya ini bukan negara agama. Dari dulu umat Islam itu tidak pernah ingin merdeka dengan sendiri kan gitu. Apakah di pergerakan nasional maupun di 45. Ketika Piagam Jakarta dihapus, umat Islam mengalah ya demi persatuan gitu kan. Tapi kemana mereka kaum komunis gitu saat proklamasi kan nggak ada. Mereka sedang dihukum ya, sedang dalam pengasingan tahun 45. Tahun 26 mereka memberontak kepada Belanda. Tapi kan bukan atas nama Indonesia, atas nama partai mereka. Jadi mendirikan negara komunis di Hindia Belanda. Bagaimana dengan ormas yang lain, dengan PNI, NU, Masyumi misalnya, dengan yang Islam yang nasionalis, mereka itu kan menunggu bersatu dulu kan ada tahap-tahapan, jadi bekerja sama, jadi ngajak yang lain gitu maksudnya ya. Walaupun berbeda-beda partainya, misalnya zaman dulu ada Indonesia Party, misalnya ada Serikat Islam, ada ormas-ormas juga berbeda-beda, tapi mereka bersatu dan menunggu saatnya merdeka, ya mereka bersama-sama merdeka. Sedangkan PKI kan sendirian merdekanya. Dia tidak mau bersatu dengan yang lain. Sekali mereka terlibat dalam politik Indonesia, kan ada pertumpahan darah gitu kan. 48 bagaimana ya yang terjadi ya. Bukan 48, kenapa ada yang ini menurut Taufik Ismail ya. Ternyata kenapa tahun 48 karena mereka sedang diasingkan oleh Belanda sendiri kan yang mengasingkan PKI. Kenapa musuh bisa masuk ke Indonesia padahal mereka masih dalam pengasingan misalnya. Ternyata mereka bekerja sama dengan Belanda juga dengan didukung juga oleh Belanda. Karena sama kepentingannya untuk merusak ya proklamasi Indonesia gitu ya. Musuh itu PKI Madiun ya kasusnya gitu. Itu yang beberapa ahli mengatakan kenapa bisa masuk lagi ke Indonesia mereka kaum komunis karena tadi mendapat bantuan dari Belanda juga karena sama-sama ya musuhnya adalah Soekarno ataupun Indonesia ya. Silakan kata Soekarno mau ikut Soekarno Hatta atau mau ikut Musso kan gitu waktu PKI Madiun. Musso malah menjawab dengan mengejek Bung Karno ya. Karena bagi katanya ya budak-budak Romusa katanya seperti itulah. Jadi Soekarno dianggap sebagai anak bawangnya Jepang sebagainya gitu. Jadi itu ya tentang bagaimana ini harus kita waspadai gitu karena ya ini sudah sering terjadi ya. Kadang-kadang mereka ngaku aja Pancasila gitu kan di Orde Lama mereka mengatakan bahwa yang lain tidak berpancasila. Mereka ngaku Pancasila padahal dalam beberapa pidato-pidato dan rapat-rapat PKI di tahun menjelang G30 mereka jelas melecehkan agama juga melecehkan Pancasila juga pada akhirnya gitu. Tapi yang disebarkan ke media, ke berita, ke provokasinya yaitu ya ke umat Islam khususnya ya saat itu. Jadi itulah bisa memutarbalikkan fakta. Jadi kalau bicara siapa sih rajanya hoax di kita, ya PKI. Karena di setiap era menjelang 65, menjelang 48, menjelang 55 pemilu juga mereka ya hobinya yang menyebar hoax tuh ya dan memutarbalikkan fakta gitu. Nantilah di bab demokrasi juga nanti akan kita bahas bagaimana nuansa pemilu 55 itu bagaimana ya getirnya pemilu 55 walaupun ada nuansa yang sangat meriah tapi politiknya luar biasa ya politik PKI itu. Jadi istilah-istilah misalnya sekarang disebut kadrun, disebut onta dan sebagainya bagi umat Islam itu cara mereka sudah diterapkan juga di tahun itu ternyata di tahun 55 ya. Jadi nggak heran kalau orang yang tahu sejarah kenapa sekarang muncul misalnya ngelecehkan umat Islam dianggap sebagai kadal gurun misalnya ataupun onta dan sebagainya ke Araban dan sebagainya. Itu cara PKI yang masih ada bukti-buktinya ya. Bukti-bukti pamflet kampanyenya di tahun 55. Itu yang kenapa mungkin yang tahu sejarah sekarang waspada ya karena ada pola yang sama dengan apa yang mereka rasakan di saat itu gitu.
dan masih hidup ya, para saksi maupun para korbannya. Oke, itu. Silakan, masih ada lagi? Bapak Nur Karina mau nanya lagi. Oke, silakan Nur. Tentang pemilu di menit 14.22 itu Bapak bilang bahwa pemilu tahun 1955 itu mengalami kegagalan. Itu kenapa bisa gagal? Gagalnya bukan pada pemilunya ya. Kalau pemilunya bagus, demokratis ya. Karena mereka yang menjadi pemilih dan masa pemilu 55 itu masa benar-benar masa ya. Mereka milih PKI karena sadar mereka adalah orang PKI pastinya gitu. Cinta PKI. Walaupun ya PKI kan sekarang terlarang karena tapi berhasil pernah mendapatkan simpati masyarakat sampai sekarang, mungkin banyak yang mengagumi PKI gitu kan. Karena kalau sudah mendarah daging ya. Kenapa bagi mereka misalnya tidak jerak ya terhadap pola-pola mereka dalam hal pembunuhan massal ya. Bahkan mereka pun sampai balik dibunuh oleh penguasa ya. Karena memang dari landasan perjuangan mereka, salah satunya pembunuhan itu ada tahapannya ya. Pembunuhan dengan cara disiksa, pembunuhan massal. Kan Anda lihat ya, jadi bukan hoax ya, ada pembunuhan dengan cara digergaji, disilet dan sebagainya, itu cara-cara yang sudah masih banyak korbannya, masih banyak saksinya gitu ya. Jadi bagi mereka ya hal yang biasa gitu kan. Kalau sudah masuk ke komunis, ke ideologi itu, ada pembunuhan yang mereka itu hal yang biasa gitu ya. Membunuh atau dibunuh kan itu. Itu kan ideologi yang mungkin kita, karena kita bukan komunis, mungkin nggak bisa merasakan hal itu ya. Jadi itu yang hebatnya di 55 adalah sehingga lawannya pun tidak kalah tanggung, yaitu Masyumi kan. Ya benar-benar partai Islam yang memang, makanya waktu di Konstituante yang paling ramai sebenarnya antara Masyumi dan PKI gitu kan. Karena Islam kan besar saat itu ya, menjadi partai kedua ya. Apalagi NU tidak gabung. Kalau NU mungkin masih bersatu ya, mungkin Islam bisa nomor 1 juga di tahun 55 ya. Tapi kan itu bela, itu sejarah ya. Siapa yang pernah berjuang untuk Islam dan sebagainya, untuk negara kan kita bisa melihat gitu kan. Namun yang gagal adalah di proses setelah pemilunya. Kan tugas, kenapa ada pemilu 55? Untuk membuat UUD, pengganti UUD S50 kan. Karena kan masih UUD sementara saat itu, undang-undang sementara. Mereka gagal dalam bekerja. Mungkin kalau satu faktornya ya, selain karena memang masa demokrasi liberal ya, banyak partai politik, karena mungkin kalau musyawarah dengan adanya PKI tidak akan berhasil. Gitu. Kenapa misalnya dulu waktu 45 bisa berhasil musyawarah hanya dengan 2 golongan, Islam dan nasionalis, karena mereka ada kesepakatan, ada titik temu. Akhirnya kan muncullah Pancasila, kan disahkan di 18 Agustus. Tapi kan ketika ada PKI, nggak ada titik temu karena mereka jelas mungkin berbeda gitu tujuannya dengan Islam maupun dengan yang nasionalis. Sehingga ketika mereka orang-orang hebat gitu, bisa nimbrung dalam nuansa ya, bisa berselancar kalau bahasa saya kan gitu, dengan di keadaan yang itu. Apalagi mereka dapat dukungan yang kuat dari masyarakat karena banyak pemilihnya. Selesainya perjuangan komunis ya, kalau mereka kan nggak ada yang berhasil ya, kita kan bisa beruntung ya. Kalau misalnya kenapa kita harus mengambil pelajaran ya, karena semua tokoh-tokoh PKI di kita, apakah Musso, Amir Saripudin, Nyoto, DNID dan sebagainya, semua itu meninggalnya atau matinya dalam keadaan tidak terhormat ya. Itu aja kalau menurut saya gitu ya, pesan bagi kita. Secara hina mungkin kalau bahasanya ya, meninggalnya. Bahkan ada yang dibantai, ada yang dikabur. Bahkan kalau Nyoto kan tidak tahu di mana rimbanya ya. Kalau Musso dan Aidit relatif sama ya, ditangkap oleh tentara dan dieksekusi mati di tempat. Karena kan melawan terus kan, orasi terus ya, ketika ditangkap oleh tentara itu. Sehingga memang nggak ada pengadilan ya. Kan saat itu 48 dan 65 kan gitu. Masyarakat ataupun komunis dan masyarakat rakyat cuma 2 pilihan, membunuh atau dibunuh kan gitu. Karena sudah ada aksi yang didului oleh orang-orang komunis gitu. Jadi itu ya kalau kita melihat
salah satunya kenapa di 55 itu gagal dalam hal ya karena ada partai yang bahaya di sana gitu ya. Bagi sebagian masyarakat bahaya, mungkin bagi sebagian yang lain ada yang diuntungkan dengan adanya PKI gitu kan. Tapi kan gagal juga, kan nggak ada yang berhasil kan tujuannya. Dia semuanya 3 kali mau memberontak kan gagal semuanya. 26, 48, dan 65. Oke itu, Murkrina ya. Silakan masih ada? Saya izin bertanya. Siapa? Oke, Gemala. Gemala absen 18. Waktu pemilu di 1955 kan ada Partai Islam yang SI itu Pak. Nah kan kata Bapak dibagi menjadi 2 golongan, menjadi merah sama putih. Nah itu tuh apa sih Pak tujuannya dipecah jadi 2 gitu? Oke. Dan apa perbedaannya SI merah dan SI putih Pak? Jadi PKI itu ya di tahun 26 ketika dia menjadi partai di era Hindia Belanda memecah belah SI kan, memecah belah Serikat Islam. Pimpinan Cokro Aminoto. Karena mereka tidak bisa mendapatkan simpati masyarakat gitu. Karena kan mungkin beda kulturnya ya. Kultur sosialis, komunis beda dengan kultur masyarakat Indonesia yang lebih Islamis, lebih religius ya. Yang atau lebih menerima budaya modern seperti liberalisme maupun sekularisme ya yang dibawa oleh tokoh-tokoh Soekarno dan sebagainya. Karena mereka masih mengakui agama kan gitu. Nah, melihat keberhasilan Serikat Islam, mereka tergoda oleh bagaimana mempelajari kok ada ormas yang bisa mendapatkan banyak anggota. Kan mereka kan tujuannya mendapat anggota yang banyak. Lalu membuat sebuah politik infiltrasi, jadi menyusup ke tubuh SI. Sehingga SI terpecah belah gitu kan. Yang awalnya Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo itu kan satu guru satu ilmu ya di Cokro Aminoto di SI. Ketika misalnya sebagian anggotanya ada yang masuk ke ESDV, ke komunis yang dibawa oleh Snevely, orang sosialis Belanda, maka lama-kelamaan mereka ketahuan ternyata lebih condong ke sosialis komunis pikirannya. Karena akan ketahuan coba satu kosan, satu perguruan terus, nah saya jadi beda ngomongnya misalnya. Atau pikirannya jadi beda kan akhirnya kan orang sehebat-hebat yang menyembunyikan bangkai kan akan kecium juga kan pada akhirnya gitu. Sehingga ketahuan dan akhirnya kalau sudah ketahuan kan akhirnya terbuka. Oh, berarti kamu sudah merah warnanya. Ini putih. Berarti ya udah terpecah belah SI kan. Sampai bubar kan akhirnya membuat partai masing-masing kan. Soekarno menjadi PNI kan. Tokoh-tokoh kiri menjadi ya ISDP kok PKI menjadi bersama Snevely yang memberontak itu dan akhirnya Kartosuwiryo menjadi DITI kan menjadi tokoh Islam yang radikal di kemudian harinya. Jadi antara Islam agama itu juga pernah antara Islam, PKI dan PNI juga pernah bersatu juga sampai satu guru juga sebenarnya itu Serikat Islam. Jadi sebenarnya induk perjuangan kalau kita mau boleh bangga sebagai umat Islam sebenarnya ormas pertama kali ya yang berjuang untuk Indonesia merdeka yaitu Serikat Islam ya. Yang pertama kali mewacanakan Indonesia merdeka. Dan muridnya juga kan tidak kalah hebat ya. Termasuk Soekarno di dalamnya. Jadi induk perjuangan kita sebenarnya Islam gitu kalau kita mau jujur ke dalam sejarah. Tapi kan orang tidak mau membuka itu sebenarnya. Karena nggak suka kalau Islam sebagai ya mungkin simbol negara kita. Tapi biarlah itu sejarah yang mencatat ya. Yang kan namanya kalau yang namanya kebenaran kan tidak bisa dihapus sebenarnya gitu ya. Sekalipun misalnya orang mau menyembunyikannya dalam-dalam. Nah di 55 pun sama ya. Menjelang 55 kan PKI sebenarnya sudah hancur di tahun 48 itu. Dengan gagalnya Madiun ya kan hancur PKI itu ya karena tokoh-tokohnya sudah habis gitu kan tokoh-tokoh kuncinya yaitu Muso dan Amir Saripudin ya oleh pasukan Siliwangi ditangkap oleh Nasution ya karena saat itu Nasution sedang menjadi Pangdam 3 Siliwangi ya tapi mereka kan tadi mereka tuh punya DNA untuk bangkit lagi dengan cara apapun gitu. Jadi orangnya mati, ideologinya masih tetap hidup. Makanya mereka bangkit reborn di era Aidit tahun 52 dan bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Soekarno. Karena Soekarno sendiri yang memberikan rehabilitasi kepada PKI ya. Mungkin Soekarno dendam berhasil membunuh Muso, tapi bisa mengakomodir DNA Aidit gitu.
dan menjadi temannya kan akhirnya menjadi sahabatnya gitu. Dan melihat profil-profil orang-orang PKI di tahun 52 sama dengan pola di tahun 26. Namun mungkin harus saya ralat juga ya. Kalau di tahun 55 bukan ke SI tapi ke Masyumi nyusupnya. Masyumi kan dulu sudah partai Islam sudah besar kan Jadi zaman Jepang itu semua komponen Islam bersatu. Jadi tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Persis, Islam aja Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Makanya ketika di tahun 45 ketika perumusan Pancasila, di sana tidak ada istilah Islam Arab, Islam Nusantara. Semuanya ya golongan Islam. Baik NU, Muhammadiyah, siapapun ya Persis, semuanya Islam aja ya. Wahid Hasim, Ki Bagus, Agus Salim, mungkin dia beda secara fikih ibadah, tapi mereka satu napas itu Islam perjuangannya. Wahid Hasim dan Hasim Asy'ari ya. Tapi kalau saya melihat kenapa di tahun 55 karena sudah meninggal kedua-duanya kan. Pendiri NU dan anaknya ya. Yang mungkin kalau Hasim Asy'ari kan pendirinya ya, ayahnya. Wahid Hasim anaknya. Siapa anak-anaknya Wahid Hasim adalah ya Abdurrahman Wahid kan. Salahuddin Wahid yang sekarang masih ya udah meninggal sebenarnya dua-duanya. Tapi yang menjadi tokoh-tokoh nasional di era tahun 2000-an kan. Bahkan pernah menjadi presiden kita yang keempat, yang keempat ya, Pak Gus Dur itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh PKI di tahun 55. Jadi mereka juga sama ya. Karena sebagian tokoh-tokoh PKI yang elit-elitnya, termasuk Aidit sendiri, TN Aidit, itu pun diakui oleh anaknya, oleh Ilham Aidit, Anda lihat di TV One ya. Dikatakan oleh nama seorang jenderal, kan orang tua kamu kan Masyumi, betul ngakui ya. Kakek kamu kan Masyumi, iya katanya. Dia anak ulama ya, Muso maupun Aidit itu ternyata anak ulama Islam, anak ulama Muslim. Jadi itulah ya mereka. Jadi sama militannya. Jadi kalau mereka misalnya SI sangat militansi karena memang ikatan agama, misalnya mungkin juga ikatan ruh beragama, apalagi juga Masyumi gitu. Dan PKI melakukan cara yang sama gitu kan, dengan mengganggu orang-orang yang punya ruh dan untuk bisa dicuci otaknya menjadi komunis gitu. Jadi selalu mendekati pihak-pihak yang pada akhirnya itu kan musuhnya gitu kan. Jadi bisa menembus ke batas, makanya disebutkan grassroots ya. Jadi politik infiltrasi itu bisa menembus ke titik sasaran menjadi teman, menjadi kawan padahal sesungguhnya dia musuhnya. Tapi saya yakin itu juga manusiawi ya. Dalam diri kita kadang-kadang ya hati-hati dengan orang-orang paling dekat itu kan, betul nggak? Sebenarnya yang mengancam jiwa kita adalah bukan musuh kita ataupun yang tidak mengenal kita, tapi orang terdekat kita gitu kan. Makanya tahun 65 kalau kita putar lagi 65, ketika misalnya Soekarno begitu dekat dengan PKI dan begitu percaya pada PKI, mungkin Bung Karno nggak sadar ya, bahwa sesungguhnya yang akan menusuk Soekarno adalah PKI. Yang akan berebut kekuasaan Soekarno adalah PKI. Dan itu kan kecium oleh Dewan Jenderal ya, oleh yang dibunuh oleh PKI itu. Karena ketika Ganyang Malaysia itu kan sudah ada bukti-bukti bahwa ada bantuan dari Tiongkok untuk 10.000 pucuk senjata ya, 1.000 pucuk senjata untuk Ganyang Malaysia, untuk pasukan PKI. Ternyata itu bukan untuk Ganyang Malaysia kan, untuk Ganyang Soekarno sesungguhnya gitu ya. Tapi kan ya siapa yang lebih cepat akhirnya kan daripada ketahuan duluan, udah yang 7 jenderal itu diculik, tapi yang 6 jenderal yang berhasil dibunuh kan, karena yang gagal adalah Nasution ya, karena yang dibunuh adalah ajudannya ya, Tandean gitu ya, Pierre Tandean. Jadi itu kurang lebih ya tentang bagaimana gaya-gaya penyusupan PKI ke semua lini gitu ya, ke lini kekuasaan maupun ke musuh utamanya yaitu ya ke Islam. Mereka menyusup dulu, menjadi teman dulu. Akhirnya kan mereka menusuk. Gitu. Mungkin itu juga ya pesan moral bagi kita ya, hati-hati dengan manusia aja gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya teman ya, silahkan ya. Justru baik kita punya banyak teman ya, tapi karena kan apapun ya teman kita adalah manusia biasa juga kan gitu, yang wajar-wajar aja. Makanya banyaklah berserah diri kepada Tuhan ya,
biar ya kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Oke, itu masih ada nggak? Silakan kalau masih ada kita manfaatkan waktu lah satu atau dua pertanyaan lagi. Kalau masih penasaran. Bapak izin bertanya. Oke, Ai Hesni ya. Iya. Silakan Ai. Di video Bapak ya dikatakan oleh Bapak terjadi perubahan konstitusi dan perubahan sistem menjadi sistem parlementer. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut? Coba. Ya, kalau sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer di tahun 46-48 itu karena kan ada gangguan dari Belanda ya yang menjelang agresi militer. Jadi Belanda menganggap kita negara otoriter kan gitu. Negara fasis, hadiah Jepang kemerdekaannya. Dan yang menang Perang Dunia Kedua itu adalah negara liberal ya. Negara demokrasi. Amerika, Inggris yang mereka berhaluan liberal gitu kan. Sekutu itu. Sehingga kalau ada kata-kata diktator, fasis itu aib bagi internasional. Nah, itulah yang membuat Hatta membuat kebijakan dengan maklumat wakil presidennya untuk mengubah sistem pemerintahan ya menjadi parlementer. Itu adalah bentuk pelanggaran pertama terhadap UUD sebenarnya yang baru disahkan tahun 45. Tapi kan itu demi alasan Bung Hatta adalah untuk kita mudah mendapatkan pengakuan agar disebut negara demokrasi oleh dunia internasional. Karena kan di 45 yang asli kan kita presidensil ya. Karena kalau sistem presidensil itu kan kekuasaannya di tangan presiden nyaris ya semuanya. Sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan. Sementara kalau Perdana Menteri parlementer itu ada pembagian tugas. Jadi Soekarno dari tahun 45 sampai tahun 59 itu dia hanya sebagai kepala negara. Ingat ya Soekarno itu. Hanya sebagai presiden. Adapun pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Yang pertama adalah Sultan Syahrir ya. Dan yang menarik Sultan Syahrir itu bukan tokoh komunis tapi tokoh sosialis ya. Partainya PSI namanya. Tidak banyak, tidak besar tapi bagus gitu partainya. Berkualitas lah. Pada saat menjadi Perdana Menteri itu baru berusia 27 tahun. 20 ya, sekitar usia segituan. Itu hebatnya Sultan Syahrir ya. Pernah juga kita punya Muhammad Hatta kan. Hatta pernah menjadi wapres menangkap juga sebagai Perdana Menteri. Makanya Anda lihat kan sejarah ada kabinet Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3, ada kabinet Hatta, ada kabinet Amir Saripudin saat Renville ya, yang akhirnya kan dia bersekutu dengan Musso di tahun 48 karena malu gagal dalam perjanjian Renville. Yang tokoh FDR yang menjadi tokoh PKI Madiun itu Amir Saripudin. Bahkan yang membawa kita ke negara kesatuan tahun 50 seorang ulama, seorang tokoh Masyumi yaitu Muhammad Natsir. Jadi kalau kita buka lagi sejarah, banyak tokoh-tokoh Islam yang berjasa ya. Yang mengembalikan ke konsep negara kesatuan ternyata ya Muhammad Natsir ya, bukan orang-orang yang diduga Islam itu A, B, C, dan D. Ternyata ya umat Islam sendiri yang membawa kita ke negara kesatuan ya. Nah, kenapa bisa berubah sistem konstitusinya? Karena kan tadi ya ada campur tangan asing kalau di RIS dan di UUDS ya. Karena kita masih warisan gangguan akibat agresi militer kalau di UUDS dan di RIS gitu ya. Itu ya, dan itu memang isinya sangat beda dengan Undang-Undang Dasar 45 UUDS dan RIS itu. Karena kita menganut demokrasi parlementer ya. Kedua-duanya parlementer. Apalagi kalau RIS itu bukan hanya sistem pemerintahan dan sistem bentuk pemerintahan tapi juga berbeda bentuk negara. Ya. Bentuk negara kan kesatuan. Kalau Undang-Undang 45. Kalau Undang-Undang RIS kan serikat, kan jelas, federasi. Nah, UUDS 50 sama bentuk negaranya kesatuan, tapi sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu tetap menganut parlementer. Tapi masih liberal berarti ya UUDS itu. Makanya di tahun 50 sampai tahun 59 itu masih dikenal dengan era demokrasi liberal ya. Gitu. Kenapa Orde Lama disebut demokrasi terpimpin? Orde Lama itu karena Soekarno kan tidak menjalankan kekuasaan berdasar pada Undang-Undang Dasar. Hanya berdasar pada kepemimpinan Soekarno. Makanya diktator Orde Lama itu. Nah, adapun reformasi sekarang bagaimana dirubah lagi? Memang tidak mengubah bentuk negara dan bentuk pemerintahan ya. Hanya mengubah pasal-pasalnya di amandemen dari 37 menjadi 73 pasal. Tapi ya sedikit berbeda arahnya gitu kan.
kita seperti negara serikat karena ada otonomi daerah kan, OTDA. Mungkin Anda pernah dengar ya OTDA. Itu kan sebenarnya akomodasi terhadap negara serikat. Aceh, Papua itu bisa bebas ya. Padahal itu kesatuan. Tapi kan itu nggak apa-apa ya, demi yang penting mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia, kan itu sebenarnya tujuannya ya. Sekarang kita juga nampak seperti parlementer karena DPR-nya ya banyak berkompromi yang nggak jelas juga gitu ya. Semi parlementer lah kalau sekarang melihat gaya-gaya anggota DPR sekarang gitu ya. Karena akibat amandemen. Nah, kalau amandemen 45 tahun 2002 itu bukan campur tangan Belanda atau campur tangan siapa, tapi itu lebih kepada kritik evaluasi terhadap praktek UUD 45 zaman Orde Baru yang ada kelemahan ya. Kenapa Undang-Undang 45 ada kelemahan? Karena kan buatan manusia ya, bukan kitab suci. Sehingga bukan barang yang haram untuk diamandemen. Makanya dulu kan seolah-olah haram ya mengamandemen UUD 45 zaman Pak Harto itu, karena menguntungkan Pak Harto gitu ya masalahnya. Menguntungkan Orde Baru. Ternyata bisa kok dirubah karena memang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman gitu kan. Sekarang bagaimana upaya mengubahnya? Apakah berdasarkan keresahan masyarakat nggak kalau sekarang ada wacana amandemen? Atau hanya demi memperpanjang kekuasaan oligarki rejim sekarang? Nah, tentunya ini peran kita ya sebagai warga negara. Anda sebagai kaum intelektual yang bisa menjawab itu. Ya. Oke, silakan. Satu lagi lah. Saya kasih kesempatan kalau masih ada. Saya izin bertanya, Pak. Oke, terakhir ini dari Devina Sari ya. Ya, Pak, mengenai pergantian Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang mengartikan UUD 1945, itu pada saat itu apa penyebab adanya pergantian undang-undang tersebut, Pak? Apa saja faktor yang melatar belakanginya? Yang dari mana ke mana? Yang Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 ke UUD 1950. Bukan kalau UUD 50 itu nggak langsung dari Undang-Undang 45 ya, tapi dari Undang-Undang RIS. Jadi nggak langsung. Jadi Undang-Undang 45 itu kan tanggal 18 Agustus. Nah, tahun 45 sampai tahun 50 itu dikenal dengan era revolusi fisik ya. Makanya kalau Anda lihat ini fase sejarah kita ya, ini juga mungkin bekal untuk nanti mata kuliah PKN ya. Karena ada 2 bab di PKN yang harus Anda pahami mengenai ini. Bab konstitusi dan di bab demokrasi ya. Ini fase sejarah kita ya, kalau biar Anda tidak gagal paham nih. 1945 sampai tahun 1950 ya. Ini 5 tahun pertama ya. Kalau dalam rumah tangga kan 5 tahun pertama adalah ujian gitu kan. Ada mantan balik lagi kan di sini kan eranya, era di sini kan. Itu agresi militer Belanda. Ini era revolusi fisik ya. Banyak sekali perang melawan Belanda 2 kali kan. Di Bandung ada Bandung Lautan Api, di Surabaya ada apa? Perang Surabaya kan dengan Bung Tomo-nya. Nah, ini diacak-acak kita oleh Belanda ya. Di dalam kita ada PKI Madiun, ada DITII gitu. Ini di luar jelas. Jadi banyak sekali yang mengganggu kita di era ini. Puncaknya ini kita menjadi RIS gitu kan. Dengan RIS kita nggak berlaku lagi UUD 45 dan nanti menjadi UUDS gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun kita tahun 49 sampai tahun 50 berlaku Undang-Undang RIS dan berlaku tahun 50 dengan UUDS 50 ini tidak berbeda ya. Isinya. Cuma yang berbeda dalam bentuk negaranya saja. Yang ini bentuk negaranya serikat di RIS. Tapi bentuk pemerintahannya sama, yaitu parlementer ya. Bahkan tadi saya bilang ini ada maklumat ya. Ini juga ini di soal saya ini ya ditanyakan nih soal ini. Maklumat Wapres tentang perubahan dari parlementer dari presidensial ke parlementer ini di sini nih. Tahun 48 ya. Nah, ini puncaknya di sini. Nah, ini fase pertama ya. Kita mengalami berbagai bentuk undang-undang dasar. Jadi UUD 45 itu kan sebenarnya tidak harga mati, tidak pernah dimatikan oleh sejarah kita ya.
5 tahun langsung mati, 4 tahun malah RIS ya, dan UUDS. Nah, tahun 50 sampai tahun 59 ini demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal ini ketika kita menggunakan Undang-Undang Dasar 50 UUDS ya. Ini demokrasi liberal di sini. Era parlementer juga sama. Kalau ini kan RIS tidak banyak diceritakan karena kan hanya 6 bulan ya usia RIS ini. Dan praktek liberalisasinya di zaman ini 9 tahun ya. Sampai 5 Juli 59 dari tahun 50. Ini berlakunya UUDS di sini. Makanya ada di sini ada pemilu 55 yang sangat liberal ya. Bebas banyak partai politik termasuk ada PKI. Saking liberalnya ya PKI pun ada di sini. Tahun 59 sampai 1966 sampai Super Semar ini disebut dengan Orde Lama. Orla ya. Atau demokrasi terpimpin. Ini Soekarno yang diktator, otoriter ya. Karena menerapkan Asakom dan banyak melanggar terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tahun 66 dari Super Semar sampai 21 Mei 98 ini disebut dengan Orde Baru. Ya, zaman Soeharto ini 32 tahun. Ini dikatakan demokrasi Pancasila. Betul, kalau jujur ya disinilah demokrasi Pancasila ya. Karena Soeharto mempraktekkan Pancasila dan UUD 45 secara konsekuen, sangat konsekuen. Jadi nggak ada yang dilanggar oleh Pak Harto ini. Nggak dilanggar oleh Pak Harto ini. Cuma ada kelemahan tadi kan, kelemahannya di dalam pasal tentang masa jabatan presiden. Kelemahannya sini nih. Sehingga dengan secara aturan UUD 45 ini membawa sinyalir dapat memperpanjang atau dapat kekuasaan dapat dilaksanakan secara lama ya. Makanya dibatasi lah di reformasi ya. 58 sampai sekarang reformasi ya. Nggak tahu sampai Pak Jokowi apakah nanti akan berubah lagi namanya menjadi demokrasi Jokowi misalnya. Kalau misalnya nanti ada yang berbeda kan ini masih berjalan gitu ya reformasi ini. Harusnya kan harus berakhir ya. Karena kalau reformasi kalau ukurannya Krismon, Korea Selatan, Thailand, Malaysia itu mereka hanya dalam waktu 2-3 tahun bangkit lagi ya. Pulih lagi. Karena di Malaysia, di Thailand, di Korea itu tidak dibarengi dengan krisis politik ya. Di kita sayangnya ketika Krismon muncul semuanya menyalahkan Soeharto. Gantikan Soeharto. Walaupun betul ada efek-efek dari KKN Soeharto, tapi mungkin karena masyarakatnya nggak sabaran aja kita ya. Kalau di Malaysia aja yang terdekat tidak berubah Mahathir Mohamad ya menjadi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Kita mah diganti beberapa kali ya, oleh Habibie, oleh siapa, malah hanya sedikit-sedikit kan lama sampai sekarang reboundnya comeback menjadi pulih lagi. Mereka mah karena ketika ada krisis biarlah kepala negara untuk menyelesaikannya krisisnya. Sabar, bangkit. Atau kalau kita boleh berandai-andai mungkin kalau seandainya sabar aja pada Habibie gitu ya. Habibie berhasil padahal ya. Selama 3 bulan bisa rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 lagi. Mungkin kalau dia terus bekerja sampai 2002, 2003 mungkin bisa ke 2.000 lagi gitu kan. Kan nggak sabar ya gara-gara Timor Leste. Padahal bagi Habibie Timor Leste itu nggak penting gitu kan. Timor Leste itu mengganggu gitu kan. Dan kita baru sadar sekarang, oh betul juga ternyata ya. Habibie itu betul juga. Lebih penting ekonomi daripada Timor Leste gitu kan. Tapi ya itulah kita nggak bisa lagi mengulang sejarah ya. Oke, saya kira waktu kasihan sudah melewati batas ya. Prinsipnya mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama setengah semester ini bisa bermanfaat ya, bisa Anda pahami walaupun dengan keterbatasan seperti ini. Dan saya harapkan nanti di ujian belum ada jadwal ya dari prodi Anda, kita tunggu saja lah
Yang penting tugas-tugasnya dengan ikhlas, dengan sabar Anda ini aja ya, kerjakan lah, karena ada waktunya. Saya kasih perpanjangan yang cukup lama lah. Yang penting itu ya, jangan mengeluh banyak, jangan banyak putus asa lah, teruslah berjuang dan tetap semangat. Jangan lupa juga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salam. Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.